Buat teman-teman yang suka berimprovisasi, jangan-jangan pernah ngalamin seperti ini. Waktu teman-teman improv, tiba-tiba di chord tertentu, di part tertentu, kok fales ya, melodinya nggak masuk. Atau saat teman-teman udah yakin bahwa iringannya adalah contoh mainnya di A, dan teman-teman udah menyiapkan skalanya. Misalkan A mayor, iringannya dan teman-teman mainkan adalah tangan nada A mayor. Waktu di play iringan tersebut gak masuk ya. Nah, hal itu dipastikan teman-teman sedang terperangkap dalam zona alien chord progression. Apa itu alien chord progression dan bagaimana cara kita mengatasinya? Yuk kita simak video ini sampai benar-benar tuntas dan sampai selesai. Salam sang gitaris, saya Faye. Video ini adalah sambungan dari video saya sebelumnya mengenai pindah chord, apakah ganti skala. Sebab itu teman-teman yang belum menyaksikan video tersebut, tonton dulu baru masuk ke sini agar nyambung ya dengan apa yang saya akan sampaikan pada saat ini. Oke, saya akan menjelaskan apa itu alien chord progression. Nah, jargon ini atau kata ini itu saya buat murid-murid saya sebenarnya karena sampai saat ini saya tidak menemukan bahasa yang tepat untuk menggambarkan situasi ini. Yang mengandung pengertian bahwa ada chord progresi yang aneh ya, yang asing tak dikenal. Nah, itu seperti itu maksudnya. Biar teman-teman tahu. Saat kita masuk dalam zona alien chord progression atau perpindahan chord yang tidak lazim atau tak dikenal atau aneh, kita pasti tidak akan bisa menggunakan tangan nada yang sama. Sekali lagi ya, kalau kita mulai masuk dalam zona alien chord progression, kita tidak akan bisa menggunakan skala yang sama sebelumnya. Ya, ada dua jenis alien chord progression. Yang pertama adalah guess chord. Yang kedua adalah odd pattern atau pattern yang aneh. Nah, dua-duanya ini wajib teman-teman simak. Yang pertama saya akan bahas guess chord. Ya, jadi guess chord adalah chord tamu yang ada atau tiba-tiba masuk, yang tiba-tiba muncul dalam chord progresi atau perputaran chord dalam iringan musik yang sedang teman-teman putar. Ya, saya akan berikan dua contoh saja. Teman-teman lihat polanya. Kalau teman-teman menemukan ini dipastikan termasuk jenis guess chord atau chord tamu. Contoh, paling gampang, teman-teman main misalkan di C. Lagu di C. Ya. Lalu ke F. Oke, ini masih aman karena sama keluarganya. Ingat video yang pertama, ya. Kalau kita tahu keluarga chord, pasti teman-teman paham. Ya, ulangi ya. Misalkan main di C atau C yang biasa aja, lalu F, lalu tiba-tiba dia menjadi F minor. Oke, lalu balik lagi ke C. Nah, kalau dia cuma satu-satunya chord yang muncul dalam progresi chord yang semuanya benar keluarganya, tiba-tiba minor, nah ini disebut dengan guess chord atau chord tamu. Tentunya kalau kita main tangan nada, waktu ke F biasa itu pasti masuk aja. Nah, waktu ke F minor, kalau teman-teman pakai yang ini juga, itu nggak masuk. Nah, jadi kita harus antisipasi. Jadi bagaimana cara mengantisipasinya? Disinilah kita harus menggunakan modes. Ya, sebab itu teman-teman yang belum belajar modes, bisa stop dulu video ini, buka video saya yang tentang modes, karena di situ sudah sangat detail saya jelaskan. Saya kasih contoh sekarang aja, karena adalah chord tamunya adalah F minor. Kalau tamunya minor, berarti dia akan menjadi modes namanya Dorian. Ya, saya akan menemukan pola yang ini. Ya, progresinya seperti ini adalah C, F, F minor, lalu C dan G. Yang dipastikan si tamunya adalah F minor. Saya akan menggunakan C-nya menggunakan mother scale yang ini.
Lalu F minornya saya menggunakan F Dorian, ya bentuknya seperti ini. Nah, oke, simak demo berikut. Kasus yang kedua masih dalam konteks gas chord, yaitu kita menemukan gas chord atau chord tamu yang bentuknya mayor. Ya, saya memberi contoh di sini, saya menggunakan progress D, terus B minor, lalu di sini ada bass mayor 7 atau bass mayor, lalu A. Waktu D B minor itu it's alright, waktu dia jadi bass, dia menjadi B Lydian. Lalu waktu AK7, nah ini saya tidak menggunakan balik, walaupun A7 ada keluarga D, tapi biar lebih menyengat melodinya, biar lebih dalam, saya menggunakan A Phrygian dominan. Teman-teman bisa simak videonya, saya udah buat tentang Phrygian dominan. Maka gimana kalau nggak menggunakan Phrygian dominan, balik ke D masuk. Ya, jadi bisa saja. Tapi kan ini kita sekalian nyoba sesuatu yang baru, kenapa kita nggak coba biar keren? Ya, oke. Simak contohnya seperti ini. Jenis yang kedua, tadi yang pertama adalah jenis gas chord ya. Nah yang kedua adalah odd pattern atau pattern yang aneh. Ya, jadi patternnya aneh. Kenapa disebut chord pattern yang aneh? Karena polanya terus-menerus berputar seperti itu. Contoh, saya pernah menemukan chord seperti ini.
Dan itu terus diulang-ulang, dan makanya disebut dengan pattern. Karena terus berulang, jadi kita coba analisa, ini adalah alien. Kenapa alien? Kalau dia main di A minor, gak mungkin D-nya adalah mayor. Karena kalau main di keluarga Do sama dengan C, dan D-nya harusnya D minor. Ya, ingat ya, keluarga C, D minor, E minor, F, G, A minor, B dim, dan C. Jadi gak ada D mayor. Nah, kalau misalnya chordnya A minor, D mayor, A minor, D mayor, A minor, khususnya kalau D7 lebih jelas ya. Biasanya kalau chord 7 itu adalah chord kelima dari sebuah keluarga chord. Ya, jadi kalau jelas-jelas ini A minor dan D7, udah dipastikan ini adalah limanya. Kalau limanya di sini, kalau limanya D, berarti Do-nya adalah G. Buat teman-teman yang merasa, Kak, itu kan bisa jadi Dorian juga. Dorian, betul banget. Cuman kasusnya kan ini tidak per chord pindahnya. Tapi buat kali ini saya akan buat gambaran yang lain biar teman-teman bisa lebih lihat dari angle yang lain. Oke, sebab itu simak contohnya seperti ini. Terakhir, jadi tadi jadi dari jenis out pattern, saya akan beri contoh lagi. Itu adalah pattern yang sangat umum, ya, sering terjadi dalam improvisasi. Adalah chordnya, saya beri contoh A, ya, terus tiba-tiba dia G on A, ya. Nah, itu juga pattern karena dia diulang-ulang. Ingat ya, kalau itu diulang-ulang namanya pattern. Jadi terus ulang. Jadi kita sebut ini adalah odd pattern A, G. Ya. Nah, seperti tadi kita analisa keluarga apa yang kira-kira A-nya mayor, G-nya mayor. Ya, kita analisa, kita buka tabel, atau kita sering memainkan keluarga chord, kita bisa nebak. Harusnya langsung ketebak bahwa itu adalah keluarga Do sama dengan D. Ya, karena kalau Do sama dengan D, A-nya mayor, G-nya mayor. Nah, jadi selama itu pattern terus diulang-ulang ngelup, ya terus kita mainkan tangan nada tersebut. Nah, pasti teman-teman bilang, Kak, berarti itu adalah mixolydian. Tepat banget. Ya, cuman saya coba lihat dalam kasusnya odd pattern, kita mau coba lihat dari angle yang lain. Ya, biar teman-teman punya dari sudut yang lain walaupun solusinya sama. Ya, dia adalah mixolydian, betul. Karena waktu main di A adalah almixolydian. Ya. Nah, teman-teman bisa kawinkan ini dengan saya pernah buat video tentang mixolydian, pentatonic mixolydian, ya, seperti ini. Itu bisa dipakai, bisa digabungkan, dan itu sangat menarik sekali. Oke, sebab itu yuk simak contohnya seperti ini.
Nah, mungkin tidak terbahas semua, dalam kasus lain teman-teman menemukan yang lain. Coba teman-teman ikuti pola bagaimana cara saya menganalisa, bagaimana cara saya mengidentifikasikan ini, apakah ini G-score atau out pattern. Ya, nah, coba kalau teman-teman tidak menemukan solusinya, silahkan teman-teman tulis di kolom komen di video ini. Ya, kira-kira di lagu apa, mungkin contohnya di bar keberapa, mungkin di menit berapa, silahkan. Kalau teman-teman menemukan alien chord progression yang lain dan teman-teman tidak menemukan solusinya, silahkan drop di kolom komen. Semoga memungkinkan untuk kita bahas, ya. Oke, saya berharap video ini bermanfaat dan berguna. Kasih like, yang belum subscribe silahkan subscribe. Share ke teman-teman yang lain yang sedang belajar juga hal yang sama. Dan saya rindu apa yang saya bagikan ini benar-benar membawa faedah buat kita semua. Oke teman-teman, selamat belajar. Sampai ketemu di video pelajaran yang lain dari channel ini. Oke, selamat belajar dan tetap semangat. Salam sang gitaris.